Bacaan dari Kidung Agung. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung. Meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah sudah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab suaramu sungguh merdu dan jelita nian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Refren. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Refren. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Refren. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Immanuel, Engkau Raja dan Pemberi hukum, datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu.
Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, harapan perjanjian lama kini mulai terlaksana pada Bunda Maria. Dengan perantaraan Bunda Maria, Allah kini tinggal di antara manusia. Umat terpilih dahulu itu selalu ingin mendirikan bait bagi Allah. Tetapi Allah sendiri memilih bertempat tinggal pada diri seorang perawan yang sederhana, yaitu Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jawaban Bunda Maria itu merupakan penyerahan dirinya, sebab tempat tinggal Allah pada Bunda Maria itulah gereja dilahirkan. Dan Bunda Maria lah bait Allah yang pertama, tempat Allah tinggal di antara manusia. Allah juga hadir pada diri kita masing-masing sepanjang kita mau untuk menerima Allah dan Ia mengajak kita untuk mengagumi karya rahmat-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Bunda Maria memperoleh kabar sukacita. Kedatangan Maria ke rumah Elizabeth disambut dengan sukacita. Kegembiraan Maria ini adalah kebahagiaan karena kesadaran bahwa Tuhan itu senantiasa ada dalam dirinya. Tuhan selalu menyertai dirinya. Maka bagi Bunda Maria, karunia ini tidak layak untuk dinikmati sendiri, melainkan perlu untuk dibagi-bagi agar rahmat itu tersebar dan menjadi benih-benih sumber kebaikan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merenung dan membuka mata hati lebih lebar lagi, ada banyak kegembiraan yang kita peroleh karena penyertaan Tuhan setiap saat. Yang jadi soal itu adalah kita tidak menyadari hal itu. Atau pada sisi lain kita menyadari tetapi kita tidak rela berbagi. Berbagi kegembiraan, berbagi sukacita dengan sesama. Lalu pertanyaannya, apa arti kebahagiaan dalam Tuhan kalau itu hanya untuk diri kita sendiri?